Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Susilawati dengan NIM 23140150 Prodi PGSD Universitas Trilogi. Di sini saya akan mengulas kembali salah satu materi pembelajaran pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rabiatul Munajah SPD MPD. Aliran pendidikan dan pengaruhnya di Indonesia. Aliran pendidikan menurut KBBI, aliran adalah haluan, pendapat, dan paham. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, yaitu proses, cara, dan pembuatan mendidik. Jadi, aliran-aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut merupakan suatu pemikiran yang dianggap pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, hingga timbul pemikiran yang baru atau anggapan yang baru, dan seterusnya. Nah, untuk memahami aturan-aturan apa saja dalam pendidikan, calon tenaga kependidikan harus memahaminya. Lalu, apa saja aliran pendidikan itu? Aliran klasik dalam pendidikan. 1. Aliran nativisme. Istilah nativisme dari asal kata neti yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1869, yaitu seorang filosofis dari Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini identik dengan pesimistis pedagogik, yaitu yang menganggap bahwa perkembangan manusia itu tidak berdaya, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Pembawaan yang seperti itulah yang menghasilkan perkembangannya tersebut. Contohnya faktor genetik, yaitu faktor yang berasal dari keturunan atau kelahiran. Misalnya, jika seorang ayah pintar, maka anaknya juga pintar. Itu merupakan salah satu contoh dari penurunan genetik atau keturunan. 2. Aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, yaitu J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik dan tidak satupun dengan pembawaan yang buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang dipengaruhinya. Contohnya, aliran ini memandang bahwa sekolah merupakan salah satu cara untuk menemukan maupun mengembangkan karakteristik seseorang dengan memperhatikan perkembangan alam pada dirinya, ataupun pengaruh-pengaruh yang baik dari alam. 3. Aliran empirisme. Kebalikan dari aliran nativisme dan naturalisme, aliran empirisme dengan tokoh utama John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong.
Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Dalam hal ini, para penganut empiris berpendapat bahwa setiap anak yang lahir seperti tabula rasa, yaitu seperti kertas yang kosong ataupun tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dan mereka itu dapat dipengaruhi oleh pendidikannya. Bisa juga sebagai observasi penginderaan. Contohnya, kita bisa tahu api itu panas karena kita pernah menyentuhnya. Kita bisa tahu kura-kura itu jalannya lambat karena kita pernah melihatnya. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran nativisme, naturalisme, dan empirisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil besar dalam menentukan masa depan seseorang. 4. Aliran konvergensi. Aliran ini menganggap bahwa ada perpaduan antara entitas dalam dan entitas luar, yaitu lingkungan sosial dan hereditas. Hereditas itu merupakan suatu pewarisan sifat ataupun karakteristik dari suatu makhluk ke keturunannya. Aliran konvergensi ini merupakan aliran yang berpendapat bahwa setiap anak yang lahir itu dipengaruhi oleh pembawaan baik dan buruk, sedangkan perkembangannya tersebut yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, seorang anak yang lahir dari keluarga bermusik itu akan menjadikan kemungkinan besar anak tersebut memiliki bakat yang sama dari ayah atau ibunya dalam bermusik. Namun, keahlian tersebut tidak dapat muncul apabila tidak ada rangsangan ataupun faktor yang memicu keahlian tersebut keluar, atau tidak berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan yang tepat ataupun faktor-faktor yang mendukung. Semisal ia sering mendengarkan musik ataupun belajar musik dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh pewarisan watak ataupun bakat dari suatu makhluk kepada keturunannya. Pengaruh aliran klasik di Indonesia. Dalam Atmaja 2023, aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan, dari penguasa penjajahan Belanda disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan dalam aliran-aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara di Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Seperti yang diketahui, sistem persekolahan diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sebelum masa itu, pendidikan di Indonesia terutama oleh keluarga dan masyarakat hanya kelompok belajar atau padepokan, lembaga keagamaan, atau pesantren, dan lain-lain. Duo aliran pendidikan di Indonesia. Dalam Anjar 2017, duo aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok di Indonesia. Kenapa harus disebut dengan dua aliran pokok? Yaitu, aliran tersebut merupakan aliran-aliran ataupun tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan Kursus Guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru atau Molo Quick School.
Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wijaya. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini merupakan suatu organisasi ataupun kelembagaan pendidikan berupa yayasan, dan ajaran Taman Siswa mengajarkan dasar-dasar kemerdekaan kepada rakyat pribumi di Indonesia. Pendidikan ini menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung pada siapapun ataupun berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan Taman Siswa ini sangat menekankan prinsipnya tersebut. 2. Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS atau Indonesia Netherlands Sea School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Jadi, ruang pendidikan INS Kayu Tanam ini memiliki asas dan tujuannya, yaitu tentang pendidikan masyarakat, berpikir logis dan rasional. Syafi'i juga berpendapat bahwa dengan belajar sendiri ataupun terjun dengan sendirinya merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu pembelajaran ataupun membentuk peserta didik menjadi manusia dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan belajar yang hanya duduk dan hanya menghafal saja. Syafi'i sangat menganjurkan dengan melibatkan secara langsung, yaitu pembelajaran aktif dapat meningkatkan perkembangan setiap anak peserta didik agar anak tersebut dapat mandiri dan dapat berkembang tumbuh dengan baik. Gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan baru dalam pendidikan menurut Pratiwi 2022 adalah salah satu upaya yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Adanya pembaharuan membuat pendidikan tidak monoton sehingga akan mewujudkan keterampilan yang lebih ekspresif. Gerakan baru dalam pendidikan terdiri dari 1. Pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian, 3. Sekolah kerja, dan 4. Pengajaran proyek. 1. Pengajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar dinamakan pemahaman ataupun apresiasi pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah, yang semua itu sangat penting bagi peserta didik dan perkembangannya, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesanggupan ataupun pemahaman yang cukup baik dalam dunia nyata. Pembelajaran alam sekitar itu merupakan pembelajaran yang memanfaatkan waktu luangnya. Contohnya, para pendidik dapat membawa peserta didik ataupun para siswa untuk berkemah, melihat, dan mengagumi keindahan alam. 2. Pengajaran pusat perhatian ditemukan oleh Oppidum Clary, yaitu pengajaran ini disusun berdasarkan minat ataupun perhatian para siswanya. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil beberapa pelajaran lainnya. Dalam pelajaran ini, sang anak hanya bisa belajar sendiri tanpa bantuan, tanpa ditolong, dan bekerja keras sendiri. 3. Sekolah kerja dikembangkan oleh Georgi, yaitu tujuannya sekolah ini untuk membangun negara yang baik dengan mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat melainkan dapat memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Tujuan pusat pengajaran yaitu untuk masa depan yang lebih cerah. Yang keempat yaitu pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dikerjakan bersama dengan kawan-kawannya. Intinya, Kilpatrick ini juga berpendapat bahwa semua siswa ataupun peserta didik dapat aktif dan ikut serta di dalam pembelajaran, tidak hanya duduk di meja saja. Kesimpulannya adalah aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia diharapkan dengan generasi muda keturunannya memerlukan pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Di dalam berbagai kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan,
pemikiran-pemikiran tentang pendidikan dimulai dari zaman Yunani kuno sampai zaman kini, agar kita dapat mengerti perjuangan dan pengorbanan apa saja yang telah dilakukan para tokoh pahlawan di dunia pendidikan, agar bisa mencerdaskan bangsanya. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam perkataan dan kekurangan. Kelebihannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangannya semua dari saya. Maka saya akhiri dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutuplah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.